Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi sejawa semua. Sudah, kita ke Bapak Tibo saja. Jelas ia suku kita. Anak kau nih sudah mau lahir. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter. Kau saja yang panggil. Kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Suara siapa itu? Sini, masuk saja. Udara dini hari tidak bagus untuk kalian. Apa? Mau melahirkan? Ya. Melahirkan memang suka tidak kenal waktu. Sama seperti kematian. Kenapa aku jadi melantur membahas kematian? Sudah 3 tahun aku di sini. Puskesmas ini menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian tidak seimbang. Kalian boleh ngotot mengatakan bahwa jika ada kelahiran, maka akan diimbangi dengan kematian. Tapi, asal kalian tahu, di sini hukum keseimbangan tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran orang tuaku, aku merasa sangat tertampar dengan keadaan pahit yang ada di desa ini. Setiap kesakitan pasti berujung dengan kematian. Aku juga merasa gagal menjadi seorang dokter. Padahal seharusnya aku bisa menyelamatkan mereka. Aku semakin berpikir bahwa aku harus menanggalkan pekerjaan ini. Bapak, Mama, silakan masuk. Saya akan memeriksa kandungan Mama terlebih dahulu. Wah, kandungannya bergerak. Mama harus menjaga bayi ini agar kelak bayi ini bisa merasakan udara yang sejuk di desa ini. Oh iya, apa kalian tahu? Sudah seminggu ini 61 anak di desa ini meninggal. Pasti kalian juga tahu apa penyebabnya. Karena berita ini sudah viral di media sosial. Bahkan Presiden juga mengatakan bahwa gizi buruk ini adalah gizi buruk paling parah di sepanjang sejarah modern bangsa ini. Dulu pernah ada kasus desa ini kehabisan beras. Jadi kita harus mengambilnya di kota kabupaten menggunakan perahu. Katanya perahu tersebut menabrak sepotong kayu yang ada di sungai. Orang-orangnya dimakan oleh buaya dan beras-beras tadi hanyut di sungai. Tapi anehnya, warga berbondong-bondong ke puskesmas dan mereka menuduh aku sebagai dalang dari masalah itu tadi. Aku ingat Bapak Tibo berbicara begini kepadaku. Kami ini orang primitif. Jangan kau permainkan kami. Kami juga ingin makan beras sama seperti orang-orang di Jawa. Tidak hanya lapar, kami juga ingin modern. Lalu dengan berani aku menjawab, maaf Bapak Tibo, mungkin di sini ada sedikit kesalahpahaman. Saya dikirim ke sini untuk menjadi dokter yang membantu kesehatan masyarakat yang ada di desa ini. Dan juga modern tidak berarti harus memakan beras. Orang-orang di Belanda hanya memakan roti hasil dari gandum, karena yang tumbuh di Belanda adalah gandum. Sedangkan di tanah Papua ini yang tumbuh adalah sagu. Bagaimana kalau kita sama-sama mengolah sagu menjadi roti? Setujukah? Lalu tiba-tiba orang yang tadi diam saja langsung berbicara. Mana pula bisa begitu? Iya, aku ingat. Dia adalah laki-laki yang bersama temannya waktu itu datang ke
puskesmas malam-malam sambil terluka di dada kirinya. "Dokter, jangan kasih mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Saya juga bisa kasih mati, dokter." Padahal saat itu aku baru saja selesai mengoperasinya untuk mengambil peluru yang ada di dada kirinya. Dan pasti masih ada bekas biusan di sana. Oh iya, aku lanjutkan jawaban dari Bapak yang tadi ya. Sagu di tempat ini sudah habis dimakan oleh tentara. Apa yang harus kita olah menjadi roti? Lalu aku menjawab, "Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan untuk mencari sagu? Bagaimana Bapak Tibo? Bapak setujukah?" Memang pagi itu kita sama-sama ke hutan untuk mencari sagu. Tapi betapa kagetnya, lahan sagu yang semula menghampar di desa ini berubah menjadi kawasan sawit yang sangat banyak. Saat itu Bapak Tibo dan sebagian warga desa ini langsung meninggalkan aku. Dan saat itu juga Bapak Tibo semakin mengeraskan hatinya dan juga tetap ngotot untuk minta beras pada orang-orang di Jawa. Hal itu membuatku pusing untuk memikirkan kenapa di Papua yang sangat kaya akan sumber daya alamnya bisa terserang oleh gizi buruk. Bahkan anak-anaknya hanya disuguhkan patok dan juga serabut kelapa muda. Bahkan orang-orang tua hanya bisa makan buah nipah hasil dari rawa-rawa. Itu pun juga jika ada suatu hari ada seorang transmigran dari Bali yang datang kemari untuk berobat karena mungkin di desanya belum ada puskesmas. "Dokter, apapun yang dokter pikirkan, aku hanya bisa bilang bahwa hidup harus terus menanam, tidak bisa langsung memetik hasilnya." Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi berhasil mengubahkan hidupku. Aku jadi terpikir bahwa aku harus terus bertanggung jawab atas kejadian ini. Aku memang tidak sepaham dengan Bapak Tibo, tapi di saat-saat seperti ini, kami harus terus bersama berjuang mengatasi gizi buruk yang ada di sini. Suatu hari, Bapak Tibo kembali datang ke puskesmas dan beliau berkata seperti ini, "Dokter, masih untung kami memiliki dokter. Saat ini beras tidaklah penting lagi bagi kami. Oh iya, ini kami ada bawakan hipere untuk dokter. Kalau di Jawa, hipere ini disebut sebagai ubi." Aku pun menerima hipere tersebut. Kemudian Bapak Tibo kembali berbicara lagi, "Nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter untuk ke desa." Kemudian Bapak Tibo meninggalkan aku sendiri dan aku terpaku di halaman puskesmas. Kemudian aku berpikir, ternyata Bapak Tibo yang aku anggap orang yang kaku ternyata juga baik. Dan aku juga berpikir kalau ada upacara bakar batu berarti ada suatu ucapan syukur dan ada sesuatu yang istimewa. Saat Bapak Tibo menyambutku di depan kampung, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Maaf Bapak Tibo, jikalau saya boleh bertanya, dari manakah hipere ini yang digunakan untuk bakar batu?" Bapak Tibo tidak langsung menjawab, tetapi mengajakku untuk ke kerumunan. Saat tiba di depan kerumunan, aku melihat ada satu orang yang aku kenali.
Dia adalah transmigran yang pernah datang ke puskesmas. Kemudian Bapak Tibo berkata, "Dokter, perkenalkan, ini adalah orang-orang yang membantu kita selamat dari kelaparan." Kemudian setelah aku menyelami mereka, aku bertanya, apakah bapak-bapak ini yang membawakan diphtheria untuk kami? Kemudian salah satu dari mereka menjawab, kami menanam diphtheria ini di tanah Papua ini untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Nah, sekarang saudara-saudara maknai sendiri apa yang dikatakan oleh kepala suku pedalaman tadi. Saya permisi, saya harus menangani Bapak dan Mama yang akan berobat di sini. Bapak, Mama, Adik, silakan ke sini. Semua bisa berobat di sini. Tidak usah takut dengan